Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat. Semoga kalian masih semangat pelajaran daring, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelumnya kalian sudah mengerjakan poin A, B, dan C dalam pembuatan proposal ya, yaitu latar belakang dan visi misi foya-foya. Oh bukan ya, tapi visi misi perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke poin D, yaitu strategi pasar. Nah, di dalam strategi pasar ini ada 3 ya subpoin, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, kalau di segmenting ini, apa sih segmenting ini? Pembagian pasar sasaran ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, pengelompokannya itu bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Misalnya sasaran kalian mau di usia 1-5 tahun, atau usia 12-20 tahun gitu. Atau misalnya ke perempuan atau laki-laki, atau ke pegawai dengan penghasilan di atas 2 juta atau pegawai di bawah 2 juta. Kalau dari pendidikan misalnya sasarannya ke siswa SMA atau kepada anak kuliahan gitu. Maksudnya kepada mahasiswa. Nah, itu namanya segmentasi pasar. Lalu yang kedua adalah targeting. Apa itu targeting? Kalau targeting itu adalah pasar sasaran yang dituju. Nah, di sini kan kalian sudah membagi nih pasar sasarannya. Nah, di targeting ini kalian pilih di antara yang sudah kalian bagi, mana pasar sasaran yang akan kalian tuju. Contohnya misalnya pasar sasaran kalian adalah pelajar SMA gitu kan. Lalu selanjutnya ke positioning. Nah, positioning ini yaitu tentang keunggulan produk yang membuat pelanggan atau konsumen tertarik dengan produk kalian. Jadi kelebihan apa nih yang dimiliki oleh produk yang kalian buat. Misalnya kita contoh yang seperti kemarin ya, misalnya rak dari anyaman bambu. Nah, keunggulannya apa nih? Ternyata produk kalian ini produknya lebih menarik karena raknya dilapisi oleh emas gitu kan, lebih elegan. Nah, itu bisa jadi keunggulan produk kalian. Jadi kalian lebih unik daripada produk yang dibuat oleh orang lain. Tapi ini hanya contoh saja ya, jadi tidak perlu harus persis sama seperti itu. Kalian bisa menentukan hal lain ya. Lalu selanjutnya di poin E, kalian ada 4, yaitu analisis SWOT ya. Ada 4 subpoin, yaitu tentang strength. Strength itu yaitu kekuatan. Kekuatan ini adalah mengenai, ribet amat ya. Kekuatan ini adalah mengenai, panjang banget. Nah, jadi strength ini adalah kekuatan dari produk kalian. Seperti tadi kelebihannya apa? Dilapisi emas misalnya. Desain elegan ya, dilapisi emas, harganya murah. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa kalian tentukan kelebihan yang lain, misalnya kemasannya, atau dari bentuk produknya lebih unik, misalnya raknya bentuknya lonjong atau bagaimana ya. Jadi kalian jelaskan dengan spesifik. Lalu weakness, kalau weakness itu kelemahan dari produk kalian. Apa nih kelemahannya? Misalnya bahan bakunya sulit didapat, atau barangnya belum dikenal masyarakat, atau misalnya rawan terkena rayap, misalnya barangnya tidak awet dan lain-lain ya. Lalu opportunity, kalau opportunity ini peluang. Nah, misalnya peluangnya tren, misalnya sekarang ini sedang tren yang barang-barang yang estetik gitu ya, yang vintage gitu. Atau juga peluang kalian itu belum ada penjualan di daerah tersebut, jadi menjadi peluang bagi kalian ya untuk menjual barang tersebut di daerah ini. Ya, terus selanjutnya ada threat. Threat itu adalah ancaman. Apa sih hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan produk kalian? Yang pertama misalnya
tren yang sementara. Jadi misalnya tren yang vintage ini biasanya cuma sebentar nih. Jadi lama-kelamaan orang akan tidak tertarik dengan barang yang kita jual. Nah, itu nanti kalian mengakali bagaimana caranya supaya barang tersebut tetap bisa terjual ya. Lalu ada pesaing, kan misalnya di sini opportunity-nya belum ada penjual lain di daerah tersebut ya. Nah, tapi ancamannya adalah pesaing online. Nah, dari kota lain bisa juga tuh menjadi pesaing kalian. Jadi bisa mengancam keberlangsungan usaha kalian. Oke, itu saja ya. Jadi untuk kali ini kalian membuat 2 poin itu. Poin D dan poin E. Poin D tentang strategi pasar dan poin E adalah tentang analisis SWOT. Cukup sampai itu saja. Nah, jadi kalian kan kemarin sudah mengerjakan dari A, B, dan C. Nah, si poin D dan E itu dimasukkan ke dalam file yang sama. Jadi nanti kalian kumpulkan tugasnya bersama dengan poin sebelumnya ya. Jadi dia nyambung gitu ya. Jadi dalam satu file saja. Oke, sudah ya. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.